Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marla Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terkeren, terviral, serta terupdate saat ini tentang kasus Vina lagi, dan Vina lagi, dan Vina lagi. Dan saat ini masih putar Peggy dan Ibtu Rudiana guys ya. Nah, seperti yang ada di judul video, Cirebon gempar. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke permukaan dan akui dirinya terlibat di kasus Vina. Wow. Dan beberapa anggota Polri berpangkat tinggi. Wow, luar biasa. Ini benar apa enggak ya guys ya? Nah, kepada masalah seperti pakar videonya, mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki didampingi kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua Eki ke Mabes Polri. Mantap itu. Ibtu Rudiana diduga Itu melakukan lebih bagus penganiayaan itu. dan memberikan keterangan palsu dalam proses penyelidikan perkara yang mengakibatkan anak-anak mereka divonis seumur hidup. Mantap itu. Sementara itu, upaya polisi menyelesaikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Mabes Polri menerjunkan Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum atau ITWAKU untuk mengungkap peristiwa yang Ya, sebenarnya. mantap. Fakta-fakta yang ditemukan akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Pendalaman sedang kita lakukan, Ya. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Iya, tapi Langkah ngomong-ngomong, menerjunkan dua unsur penting dalam tubuh Polri merupakan kelanjutan dari janji Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat. Nah, ini kan iya, Pak ini sudah Rudiana, hampir kan 2 orang bulan tuanya kasus Eki. Vina ini Kekuatan cerahkan kembali besar kok atau masih belum campur tangan selesai begitu ya oleh Pak Kapolri. Gimana ini? Tentunya para pelaku atau pelaku-pelaku yang tidak punya hati nurani ini, Wis, dia iya benar. akan berupaya mempengaruhi seperti saya sampaikan tadi. Usai munculnya Peggy Setiawan dan sang pengacara Tony RM yang membongkar kejanggalan kasus Vina Cirebon dalam podcast Deddy Corbuzier, para warga mendorong Deddy Corbuzier untuk segera mengundang Ibtu Rudiana ayah Eki. Saya yang di luar saja, bukan pemeriksa polisi dan propam, sudah melihat bahwa sejak awal Pak Rudiana menangkap 8 pelaku yang bukan tertangkap tangan. Kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari AF. Itu jelas pelanggaran HAM. Iya. Itu jelas pelanggaran prosedur. Iya. Karena dalam KUHP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa, laporan belum pernah dibuat, Iya, DNA belum pernah dites. Tapi kan kalau kita bicaranya Pak Rudiana ya, Pak Rudiana ini kan orang tuanya Eki. Ya, Masa dia nggak mau nangkep langsung? ya tidak tahu. Mungkin ya kalau beliau melihat dari, saya sambung ini dulu biar nyambung. Iya. Ya. Artinya pelanggaran Pak Rudiana ini jelas. Kenapa keputusan Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran, sehingga saya menyimpulkan kalau sekelas Rudiana ya hanya pangkatnya itu, lalu Mabes Polri sekelas Irjen ya Inspektur Jenderal menyatakan tidak ada pelanggaran, ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Iya. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Jika ditelisik lebih dalam, Ibtu Rudiana sampai dengan saat ini tidak mau banyak berkomentar, meskipun banyak yang menyeret namanya ikut terlibat dalam kasus ini dan terseretnya nama Jenderal Besar Tanah Air. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang jalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya
Setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Iya. Terkait pemeriksaan yang dilakukan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana yang menyebut jika tidak ada pelanggaran prosedur, membuat salah satu terpidana kasus Vina yakni Hadi dan 5 tersangka lainnya Tidak ada melaporkan pelanggaran Ibtu prosedur Rudiana ke Badan Riset dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses, sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan tekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari Satuan Unit Narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini juga ramai juga di masyarakat bahwa keberadaan Pak Ibtu Rudiana dipertanyakan, dan banyak orang yang menginginkan Pak Ibtu Rudiana muncul karena sedikit banyaknya Pak Ibtu yang tahu tentang permasalahan ini. Itu seperti apa mungkin Pak? Pak Rudiana saat ini ya dengan penjabat seorang Kapolsek itu penjaga negara, institusi daripada Polri. Ya, dia tentu ada kode etik, ada tata caranya. Semua instansi punya kode etik kok. Ya, lawyer juga punya kode etik. Ya. Tatkala kasus ini bukan dia nangani dia di Polda, dia udah ditanganin Polda loh saat ini. Tanya aja, ada Polres, ada Humas, silakan aja. Ya, tidak mungkin seorang Ibtu Rudiana itu menghindar daripada media. Tapi kapasitasnya dia mungkin belum saatnya dia akan ngomong, karena mungkin harus izin, harus melaporkan kepada pimpinan, paling tidak koordinasi. Dan selama ini Pak Rudiana menghilang, susah ditemu enggak ya? Ini ada fotonya nih. Jadi foto Ibtu Rudiana. Artinya masih berkegiatan sebagai rutin polisi ya. Ini tanggal ya. Senin kemarin. Juli. Berarti ini gambar-gambarnya sudah disediakan 15 Juli kasih. Ambil apel pagi. Artinya masih aktif dan tidak menghilang dan tidak satu menghindar. Dia seorang polisi berpakaian dinas ngambil apel gitu kan. Yeah. Terus ini dia ketemu sama tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini dia. Berarti kan kegiatan jalan terus. Pagi-pagi pun apel juga. Ada, tapi tidak kapasitasnya dia untuk menerima wartawan. Tanya sama atasannya dong, sama humasnya terutama. Ya kegiatannya bagus kan saya lihat. Iya dong, ada fotonya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ngambil pengarahan kepada yang jaga yang tiket tentang harkam tipmas. Jiwa besar dia. Kalau cara manusiawi bagaimana? Ya korban meninggal putra dia gitu loh ya. Iya, oke, mantap. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ini kan sedang diwawancara ini guys ya. Dan katanya fotonya foto baru tadi pagi katanya ya, ada sebagian itu kenapa sudah di print begitu ya? Itu kapan di printnya begitu? Sementara wawancaranya kapan, tuh fotonya kenapa sudah ada di print? Tapi katanya itu foto di pagi. Tapi terserah dia lah ya. Kita juga bingung nih ya. Klarifikasi itu kebangetan ya. Pak Rudiana masih aktif dalam dinasnya, masih berpegang dinas, apel katanya, dan ini ada fotonya katanya ya. Itu fotonya foto kapan itu Pak? Nah, jadi begitulah kira-kira ya. Jika benar Bapak Ibtu Rudiana ini ayah si almarhum Eki ini, andaikan beliau benar-benar muncul ini ke permukaan, muncul ini beliau di televisi atau di podcast untuk mengklarifikasi, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat Indonesia,
Saya salut sama beliau, saya sendiri salut. Walaupun nanti apa konsekuensinya, apakah beliau benar-benar terlibat atau enggak, kita nggak tahu ya. Andaikan beliau muncul aja nanti ke permukaan, ke publik gitu ya, mengklarifikasi di televisi atau di podcast, saya salut sama beliau. Saya acungkan jempol 2 deh buat beliau. Nah, benar nggak guys ya? Nah guys, seperti apa tanggapannya, tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.